Surabaya, jurusan Pendidikan Guru Sekolah Dasar dari kelas 2023N dengan NIM 23010645339. Pada kesempatan kali ini saya akan memenuhi tugas mata kuliah konsep dasar PKN SD yang diampu oleh Bapak Henry Pandu Fakri SPD MPD dan Ibu Hilda Kusumawardani SPD MPD. Dan kali ini saya tidak sendirian karena saya ditemani oleh narasumber yang sangat luar biasa, yakni Ibu Eli Semawati SPD selaku guru PKN di MI Islamiyah. Beliau juga guru saya sendiri waktu di MI dulu. Maka dari itu kami akan berbincang-bincang mengenai bagaimana sih pengalaman beliau selama mengajar PKN di MI Islamiyah. Yuk, langsung saja kita sapa terlebih dahulu. Halo Ibu, bagaimana kabarnya? Alhamdulillah baik, Mbak Nadia. Alhamdulillah. Ya, dari mukanya kok sangat ceria ya Bu. Ini sebetulnya agak kurang ya. Alhamdulillah. Oke, jadi kali ini kita akan bahas mengenai pengalaman Ibu selama mengajar PKN di MI Islamiyah. Sebelumnya untuk lebih tepatnya nih Bu, biar penonton juga tahu gimana sih alamat sekolah MI Islamiyah itu yang terkenal berprestasi Di Dusun Kedung Banteng, Desa Kedung Megari. Di situ nanti insya Allah di media sosial juga sudah ada. Soalnya kami itu ada program setiap hari posting sesuatu. Ya. Lalu dilihat dari background latar belakang pendidikan Ibu kan dari jurusan pendidikan bahasa Inggris ya di Universitas Islam Darul Ulum Lamongan. Kok bisa sekarang mengajar PKN di MI Islamiyah? Iya, jadi awalnya itu ada kabar dari beberapa pengurus kalau ada lowongan pekerjaan, lalu orang tua dan saudara itu istilahnya memotivasi supaya melamar, sehingga saya melamar jadi guru dan alhamdulillah diterima dan menjadi guru kelas. Jadi guru kelas itu salah satu yang diampu adalah mapel PKN. Baik Bu, selanjutnya sudah berapa lama Ibu mengajar PKN di MI Islamiyah ini? Kurang lebih berarti sudah 15 tahun. Iya. Karena dari awal ngajar itu sampai sekarang karena guru kelas bawah sehingga ngajar PKN terus. Iya, mulai dari waktu saya itu ya, Iya. masih SMP gitu. Berarti sekarang ini mengajar PKN di kelas berapa itu? Masih kelas 1. Lalu apa sih metode pembelajaran PKN yang Ibu terapkan waktu pembelajaran PKN? Ya, jadi metode pembelajaran itu kan disesuaikan juga dengan materinya juga terkadang. Jadi bisa CTL, jadi kontekstual, jadi teaching learning. Jadi itu anak-anak bisa mengamati langsung, misalnya untuk aturan di kantor, anak-anak diajak di kantor, diamati aturan apa saja, nanti didiskusikan. Kemudian ada kalanya juga role play, jadi dipraktekkan kayak bermain peran seperti itu. Jadi, yang penting anak-anak ini artinya tiap hari tidak monoton dengan metode yang sama dan menyenangkan, karena diharapkan kalau menyenangkan kan anak-anak bisa ingat terus. Setiap anak kan memiliki karakter yang berbeda-beda. Lalu bagaimana Ibu dalam menyelesaikan metode pembelajaran? Dan metode pembelajarannya seperti apakah yang biasanya disenangi oleh siswa? Ya, jadi sebagaimana yang saya sampaikan tadi, jadi guru itu ketika melakukan kegiatan pembelajaran harus satu paling tidak tahu karakter siswanya, yang kedua materi yang akan disampaikan. Jadi metode yang digunakan harus memenuhi dari karakter siswa. Ya, yang kita tahu bahwa ada 3 karakter, setiap anak itu ada yang visual, ada yang auditory, dan ada yang kinestetik. Jadi metode yang digunakan harus memenuhi dari ketiga kriteria itu. Kalau ditanya yang menyenangkan kan tergantung dari karakter siswanya. Cuma ketika yang saya amati itu anak-anak suka yang ketika ada gerakan, sehingga seperti ketika bermain pelan, ketika diajak langsung mengamati keluar kontekstual itu tadi, jadi mereka lebih semangat, lebih antusias. Lalu untuk pelajaran PKN kan ini buahnya ada rumit
Misalnya metode yang dipakai itu ini supaya apa? Lebih memudahkan siswa untuk menyerap materi. Nah, PKN ini kan lebih banyak ke karakter anak, jadi penanaman karakter. Maka metode yang digunakan yang sesuai dengan materi itu yang satu paling tidak harus dialami. Jadi kalau di kontekstual ini kan salah satunya anak mengalami, seperti diajar langsung mengerti peraturannya ada, atau ketika di rumah dia ada aturan yang sudah diterapkan di rumah, itu bisa digunakan oleh guru. Jadi mengalami, kemudian anak nanti bisa menamai sendiri, jadi tidak langsung guru memberikan kesimpulan. Jadi tadi diajak dulu mengamati, kemudian ada bertanya, kemudian anak nanti bisa berdiskusi, kemudian baru anak bisa menyimpulkan sendiri. Jadi kalau sudah bisa menyimpulkan sendiri, paling tidak dia mengerti, paham materi tentang hari ini itu apa, kemudian karakter yang ingin dicapai oleh peserta didik yang harus tertanam itu apa. Memang agak sulit, apalagi kalau karakter itu ya harus memang itu proses yang lama, makanya harus setiap hari, meskipun bukan pembelajaran PKN, penanganan karakter itu yang ada di PKN itu sebenarnya diterapkan. Lalu pembiasaan. Iya, pembiasaan setiap hari. Lalu bagaimana cara ibu dalam pembelajaran PKN ini bisa meningkatkan partisipasi keaktifan siswa? Ya itu tadi, jadi harus satu melihat dari materi ini cocoknya nanti saya pakai metode yang ini. Kemudian untuk anak-anak yang kinestetik ini harus seperti ini. Jadi dalam satu pembelajaran nanti bisa beberapa metode bisa divariasi. Jadi mewadahi yang sukanya bergerak, maka dia diberikan aktivitas. Yang memang suka dia berbicara, maka diberikan aktivitas berbicara, mulai diskusi, kemudian presentasi ke depan. Kalau anak itu biasanya kan membaca, atau yang suka menggambar, nah maka dia menggambar. Jadi yang dimana itu tadi yang VAK itu kalau dipenuhi, insya Allah kalau VAK itu sudah terpenuhi, insya Allah banyak materi, kemudian anak-anak juga antusias, jadi tidak monoton. Meskipun ceramah itu tetap sebagai penguatan ketika di awal atau mungkin di akhir, cuma yang selebihnya itu siswa yang aktif di situ sehingga lebih antusias. Biasanya juga ada pengamatan di Baik, untuk selanjutnya ini mengenai tentang keberagaman. Kalau kita ada makna keberagaman itu berasal dari kata ragam. Kalau menurut ibu sendiri dalam maknai keberagaman itu seperti apa? Saya namanya ragam itu bervariasi, berbeda-beda, bervariasi. Tapi yang positif ya. Jadi seperti lebih kaya ketika berbeda, tapi banyak itu kan kayaknya lebih banyak. Ya baik, itu berarti keberagaman itu bermacam-macam gitu ya Bu. Kalau kita sama itu berarti akan membuat suatu masyarakat itu stagnan dan tidak berkembang. Apalagi tidak ada inovasi dan perbedaan yang mana akan meningkatkan perkembangan kita jumpai pada masyarakat yang dari berbagai macam suku. Mungkin kalau di Islamia ini dari suku Jawa saja dia. Ya, namun di skala lain pasti ada yang dari suku Betawi, suku Sunda dan lain-lain. Kalau mengenai karakter ya Bu, setiap anak kan memiliki karakter yang berbeda-beda dan guru itu dituntut untuk memahami karakter tersebut. Lalu bagaimana cara mengatasi hal tersebut? Jadi tadi mengenai kalau di kita kan tidak ada yang berbeda, cuma karakternya yang berbeda. Apalagi kita termasuk lintas kecamatan, jadi yang bersekolah di sini alhamdulillah tidak hanya dari berasal dari suku kita, tapi juga lintas kecamatan. Meskipun sama sukunya, tapi karakternya mesti berbeda, karakternya juga berbeda. Nah, ketika sebelum belajar sebelum masuk itu kita ada tes namanya istilahnya ada psikologi. Jadi di kelas 1 itu
kemudian dari sekolah sebelumnya nanti kadang ada kan apa ya, informasi catatan-catatan, kemudian dari guru itu sendiri ketika sebelum pembelajaran itu pastinya harus tahu, oh anak ini seperti ini, sehingga paling tidak harus tahu karakter masing-masing siswanya. Untuk karakter yang diterapkan pada Pancasila ini, karakter seperti apa Kak yang diterapkan dalam dapat terbentuk melalui pembelajaran PKN? Jadi karakter itu kan sulit sekali untuk kami supaya lebih mudah untuk di program sekolah Islamiyah itu kan kita mengambil 2 karakter, jadi disiplin dan bertanggung jawab. Jadi itu program sekolah yang harus selalu diimplementasikan di pembelajaran. Jadi itu yang 2 itu dulu, karena ketika insya Allah 2 itu sudah tercapai, yang lainnya itu karena nggak mungkin harus semuanya karakter kan harus langsung 100% kan nggak mungkin. Jadi untuk yang karakter utama mengikuti dari program madrasah itu disiplin dan bertanggung jawab. Jadi setiap pembelajaran ketika prosesnya maka paling tidak guru itu untuk yang pengucapan harus selalu diulang-ulang seperti itu. Yang selanjutnya prakteknya harus disiplin dan bertanggung jawab itu diterapkan baik di proses maupun hari itu. Baik, berarti disiplin dan bertanggung jawab itu sesuai dengan Pancasila ya Ibu? Iya. Pancasila sendiri merupakan hal yang sangat penting, layaknya ideologi dan tujuan kita. Untuk penerapan di sekolah dasar ini, apakah sangat penting Ibu dalam menerapkan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila? Sangat penting sekali ya, karena di dalam Pancasila itu sudah terkandung semua nilai, bukan hanya untuk kita yang mohon maaf yang hanya notabene Islam, tapi untuk seluruh bangsa Indonesia, terutama anak didik. Jadi karakter yang di Pancasila sudah ada semuanya, disiplin dan bertanggung jawab itu masuk di dalamnya. Baik, di sekolah dasar saja itu cuma hafal saja, tapi belum kurang dalam maknanya. Untuk di Islamiyah sendiri, apakah sudah menerapkan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila? Alhamdulillah untuk penerapannya itu kita mulai dari pembiasaan sehari-hari, kemudian berkelas juga. Jadi misalnya disiplin, kita setiap pagi ada apel doa. Apel doa itu kan juga mengajarkan tentang kedisiplinan. Ketika apel doa juga itu termasuk sila pertama juga. Jadi sebelum masuk sudah apel doa diajarkan gimana berbaris yang baik, yang disiplin, berdoa yang baik dan disiplin. Sebelum masuk kelas pun nanti ada berbaris dulu untuk tanya jawab, itu juga masuk di situ. Kemudian Sila kedua Bu. ya, jadi untuk sila kedua istilahnya di sini ada program untuk saling berbagi. Jadi anak-anak diminta untuk sedekah seikhlasnya nanti diberikan kepada teman-temannya yatim piatu. Kemudian ketika ada teman yang tidak punya, nah itu untuk memberikan sedekah. Jadi kami biasakan uang jajannya itu ada yang untuk diberikan kepada temannya yang untuk saling berbagi. Untuk sila ketiga Bu. Untuk sila ketiga kalau secara ini sih enggak ya, untuk program yang khusus, cuma itu dibiasakan sehari-hari. Kalau di sekolah kan ada program piket bersama, itu paling tidak untuk memupuk rasa kebersamaan anak-anak. Kemudian ada acara ekstra apalagi perkemahan, itu kan salah satunya untuk memupuk kebersamaan, cinta tanah air dan seperti itu. Sila keempat Bu. Kerayakan, karena memang saya pribadi di kelas bawah itu untuk kelas bawah yang memang seperti sudah mulai bisa memilih ketua kelas yang dianggap disiplin dan bisa bertanggung jawab, maka itu bisa dipilih. Kemudian mendengarkan pendapat orang lain. Nah, jadi di pembelajaran dibiasakan ketika diskusi atau ketika penanya ke depan, maka anak-anak wajib mendengarkan pendapat. Itu Bu, yang sila kelima. Sila kelima apa ya, yang paling mudahnya ini seperti ada
memang semisal di kelas 1 kan hari Sabtu, maka diupayakan tabungan itu adalah hasil asli dari anak-anak. Sehingga kemarin itu ada yang uang retean, nah, itu salah satunya meskipun tidak harus bisa satu persatu karena kan di setiap sila itu kan buahnya istilahnya ya penerapannya itu ya. Iya, jadi paling tidak ada meskipun hal-hal kecil tapi sudah termasuk dari pengamalan sila-sila itu. Nah, itu tadi penjabaran mengenai nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila dan diterapkan pada Islamnya. Lalu kira-kira dalam proses pembelajaran dan penanaman nilai-nilai Pancasila itu tadi apakah ibu menemui beberapa hambatan? Iya, tentu pasti ya. Karena itu tadi setiap anak punya karakter. Ketika ada sesuatu materi yang memang kan butuh proses, ada anak yang memang cepat, ada yang lambat. Ya memang harus prosesnya itu dijalani, kemudian langkahnya yang memang harus tepat. Lalu di pembelajaran tadi, jadi semuanya harus dipersiapkan. Jadi mulai dari metode apa yang digunakan, kemudian langkah-langkahnya seperti apa, nanti evaluasinya seperti apa. Ketika semua itu sudah direncanakan, sudah diaplikasikan di pembelajaran dengan baik, insya Allah karakter yang ingin dicapai ya terpenuhi. Kemudian harus dibiasakan itu tadi. Jadi pembiasaan sehari-hari itu juga penting, karena karakter tidak bisa sekali selesai. Ketika kita menghafal surat mungkin 1 minggu yang menghafal, tapi ketika karakter itu memang harus selalu ditanamkan setiap hari dan tidak boleh terputus. Apalagi di sini kan ada budaya yang diterapkan di sekolah seperti ada kayak kegiatan perkemahan, kan bisa gitu ya. Lalu dari fasilitas sekolah sendiri, apakah sudah cukup memadai dalam penerapan Pancasila ini? Ya, kalau dibilang cukup, alhamdulillah cukup, tapi mungkin ada beberapa yang memang harus diperbaiki, ditambah dan sebagainya. Untuk fasilitas di pembelajaran, khususnya di saya pribadi sih alhamdulillah sudah. Cuma mungkin ketika sumber-sumber yang di luar itu kan kita sekolahnya di desa, sehingga ketika ingin mencari sumber ke luar itu memang agak kesulitan. Jadi kan biar anak tidak hanya informasinya di sini saja, sekali waktu kan harusnya mana gitu. Memang agak anak kita di desa sehingga agak kesulitan. Untuk ibu sendiri, apakah Pancasila ini sudah cocok untuk kita jadikan ideologi bangsa? Kalau saya pribadi sebagai pribadi dan sebagai guru sudah cocok, karena sebagaimana yang kita tahu bahwa perumusan Pancasila itu bukan hal yang biasa, sudah diperjuangkan, sudah dipikirkan dan dirumuskan oleh tokoh-tokoh yang luar biasa, dan itu sudah saya kira sudah sesuai untuk kepribadian kita bangsa Indonesia yang notabene itu kan tadi beragam, baik sukunya, rasnya. Nah, Pancasila ini sudah menaungi semuanya. Baik, berarti memang sudah tepat ya Indonesia ini menjadikan Pancasila sebagai ideologi bangsa dibanding bangsa-bangsa yang ideologi lain. Intinya Pancasila ini paling sesuai diterapkan di bangsa kita, apalagi di sekolah dasar, yang mana siswa ini masih aktif-aktifnya, masih polos-polosnya dalam pembelajaran. Dan juga Pancasila ini nilai-nilainya sudah lengkap untuk mendukung anak-anak ini tumbuh kedepannya menjadi generasi yang memiliki karakter Pancasila, nasionalisme. Saya kira cocok sekali. Insya Allah kalau setiap pribadi, terutama anak-anak, dari sejak dini sudah ditanamkan karakter yang di Pancasila akan menjadi pribadi-pribadi yang luar biasa. Baik, lalu apakah mungkin Ibu pernah menemui kasus yang berhubungan dengan karakter Pancasila ataupun masalah-masalah yang dihadapi selama mengajar PKN di Indonesia? Kalau masalah-masalah yang bagaimana itu tidak ya, artinya kalau seperti bullying yang sedikit misalnya mengolok fisik gitu ya pernah, cuma tidak seberapa, karena memang setiap ketika ada masalah, ketika ada sesuatu itu selalu langsung dinasihati, ditangani. Jadi dan itu selalu dipesankan
baik ketika apel doa, ketika sebelum pembelajaran, setiap ada sesuatu segera ditangani. Jadi alhamdulillah untuk selama ini MI Islamiyah belum pernah mengalami istilahnya kasus atau masalah yang itu. Kalau kerudungan bullying yang biasa istilahnya olok-olokan itu ya pernah, cuma tidak seberapa karena memang kami pribadi sebagai guru sudah berkomitmen bahwa setiap ada sesuatu maka harus segera ditangani. Baik Bu, untuk di kurikulum sendiri apakah sudah sesuai dengan penerapan Pancasila? Mungkin dari peserta didiknya dan guru-gurunya. Ya, untuk kurikulumnya kan sudah menyesuaikan. Jadi apa istilahnya di pelajaran PKN-nya ya disesuaikan. Jadi Pancasila ini sangat penting ya Bu untuk kita terapkan sejak dini karena anak sekolah dasar ini karena pemikirannya ini masih jernih, belum generasi dengan paham-paham lainnya. Mungkin kalau sudah diajarkan kebaikan-kebaikan dan nilai dalam Pancasila, mungkin itu mudah bagi peserta didik untuk menerapkannya dan berkembang menjadi seorang yang cinta tanah air, nasionalisme dan memiliki karakter Pancasila untuk depannya. Apalagi yang sudah dijelaskan itu tadi dalam implementasiannya, dalam fasilitasnya, kurikulumnya sudah sesuai dan mendukung adanya penerapan nilai-nilai kemerdekaan dan Pancasila. Intinya kita harus melestarikan budaya karakter Pancasila ini sehingga tidak luntur dan digantikan oleh paham-paham lain. Apalagi banyak kasus yang sedang viral itu yang sudah terjadi di Gaza itu siswa yang matanya dibusuk itu sangat kejam ya dia. Terus ada lagi yang bunuh diri akibat dibully di Kabupaten Banyuwangi itu. Kita berarti masih kurangnya karakter yang harus ditanamkan. Tapi di Islamnya ini sudah bagus ya Bu, sudah baik dan penerapannya. Ya itu tadi ya. Jadi alhamdulillah memang pendidikan Pancasila ini sangat penting sekali, tidak hanya di sekolah dasar ya, bahkan sampai di perkuliahan, karena memang di dalamnya itu dengan nilai-nilai yang sangat bagus untuk menciptakan pribadi-pribadi yang luhur. Jadi memang butuh proses, dan ketika itu sudah tertanam, insya Allah akan menjadi generasi yang luar biasa. Alhamdulillah kami berupaya semaksimal mungkin untuk implementasi nilai-nilai itu, mulai dari pembelajaran dan sebagainya. Dan ketika ada permasalahan, sesegera mungkin, tidak perlu menunggu apa yang siapa yang tahu maka dia yang bergerak cepat. Sehingga alhamdulillah tidak sampai ada kejadian yang istilahnya tidak sesuai dengan karakter dan melanggar dari karakter. Alhamdulillah anak-anak juga sudah, karena memang kita juga apa ya bahasanya, di sini juga alhamdulillah termasuk lingkungannya yang ada di samping pondok pesantren, jadi masih ada budaya-budaya agama yang insya Allah masih sangat bagus. Terima kasih ya Bu, tidak terasa sudah lama ini. Terima kasih kepada Ibu Elismawati yang bersedia berbincang-bincang mengenai pengalaman selama mengajar PKN di Islamiyah. Semoga apa yang telah disampaikan tadi bisa bermanfaat bagi kita semua. Mungkin dari Ibu ada pesan-pesan yang ingin disampaikan kepada penonton, atau mungkin kepada saya ini, bagaimana apa yang harus disiapkan mulai dari sekarang sebagai generasi penerus yang mana nantinya juga akan mengajar di peserta didik sebagai calon guru. Terima kasih juga sudah memberi kesempatan, semoga ya meskipun sedikit tapi ada manfaat. Saya juga masih banyak kekurangan, tidak berkesan banyak, khususnya untuk mahasiswa, sebagaimana yang ada di karakter itu, bahwa kita itu harus membentengi diri. Paling tidak satu, imannya. Jadi ketika di sila pertama, yaitu sudah sila pertama, imannya harus kuat. Insya Allah ketika iman kuat, kita apalagi yang sekarang banyak pengaruh-pengaruh yang kurang baik, satu jadi dibentengi dengan imannya, bisa memperbaiki diri, senantiasa menanamkan karakter yang sudah pernah didapat baik di sekolah, di rumah.
baik itu imannya, karakternya bagus, insya Allah apapun itu yang akan dikerjakan, jadi apapun akan sukses dunia. Dan itu butuh proses, terutama nanti kalau jadi guru untuk mengajar PKN itu harus membangun karakter, harus sabar, nggak bisa langsung hasilnya 100. Terima kasih atas waktunya. Mungkin cukup sekian podcast kali ini. Semoga podcast selanjutnya durasinya lebih panjang ya Bu ya. Mohon maaf. Iya. Mohon maaf apabila dalam penyampaian kami masih terdapat kesalahan dan kekurangan. Kami mohon maaf sebesar-besarnya.